Santapan Harian, Kamis, 12 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon, terangilah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam terang firman-Mu, Kristus, kami memohon. Amin. Yesaya 27 ayat 1-5. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Sahabat Santapan Harian, sebuah syair lagu berbunyi, "Kau yang berjanji, kau yang mengingkari." Syair ini menunjukkan lukisan inkonsistensi manusia. Janji manusia selalu indah dan sejuk didengar. Namun pada kenyataannya seringkali pahit dan menyakitkan hati. Tidak demikian dengan janji Allah. Janjinya akan selalu Dia tepati. Itulah yang dimaksud dengan janji yang manis. Yesaya menyampaikan janji Allah untuk menghukum Lewiatan. Lewiatan adalah gambaran satu kekuatan dahsyat dalam personifikasi ular yang meluncur dan melingkar sebagai lambang dari bangsa-bangsa yang menindas Israel. Janji Allah untuk menghukum Lewiatan ini sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada umat pilihannya dan keselamatan yang dikerjakannya. Allah yang dilukiskan sebagai penjaga kebun anggur membuang segala tanaman hama yang merusak tanaman inti. Namun Allah itu adil. Bahkan jika perusak itu mau mencari Allah, maka Allah pun akan menerima mereka. Dia juga memberkati umatnya sehingga dapat bertumbuh dengan baik, bertunas, menghasilkan banyak buah hingga semua orang dapat menikmatinya. Allah memberikan syarat untuk pemulihan Israel, yaitu mereka harus menyingkirkan segala berhala yang mereka sembah dari tengah-tengah mereka. Keadaan Israel akan dipulihkan. Kota yang semula kosong dan gersang akan kembali dipenuhi. Penduduknya yang terserak-serak akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka akan menyembah Allah Israel. Allah pencipta langit dan bumi mengasihi umat pilihannya. Dia akan melindungi mereka dari segala bangsa yang mengancam. Karena itulah umat pilihannya harus menyembah Allah dan memusnahkan semua bentuk penyembahan berhala. Percayalah kepada janji Allah. Mari yakini bahwa Allah akan membebaskan kita dari belenggu penjajahan dan penindasan Lewiatan. Karena itu, marilah kita mempercayakan diri hanya kepada Allah. Kita wajib membuang segala bentuk berhala yang dapat mendatangkan murka Allah.
Mari kita berdoa. Kami akan senantiasa hidup di dalam-Mu ya Kristus. Karena hidup ini sudah terpaut dan percaya penuh kepadamu. Di dalam Kristus kami berserah. Amin.